Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Doni. Orang-orang di proyek ini mungkin tidak terlalu mengenalku, atau mungkin memang tidak pernah ingin tahu. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah berdiri di antara tumpukan semen dan besi, dengan tangan yang selalu kotor dan sepatu yang tak pernah benar-benar bersih. Bau debu, suara mesin molen, dan teriakan mandor sudah seperti musik yang menemaniku setiap hari. "Don, datang lagi paling pagi ya kamu," suara Udin suatu pagi sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau bukan kita yang mulai duluan, siapa lagi? Aku bukan siapa-siapa di sini. Hanya kuli bangunan biasa yang dibayar harian, yang namanya pun kadang tertukar. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku berhenti bekerja, tidak ada yang akan peduli kenapa. Yang mereka tahu hanya satu, aku tidak ada di tempat. Gedung ini tinggi. Setiap hari rasanya makin menjulang, seolah ingin menyentuh langit. Kadang aku berdiri sebentar, melihat ke atas, lalu menarik napas panjang. Bukan karena kagum, tapi karena sadar. Aku hanya bagian kecil dari sesuatu yang besar, dan mungkin tak akan pernah diingat. "Jangan bengong, Don! Angkat itu semen!" Suara mandor memecah lamunanku. "Iya, Pak," jawabku singkat. Langsung mengangkat karung yang hampir seberat tubuhku sendiri. Tanganku kasar, penuh luka kecil yang sudah tidak terasa lagi. Dulu mungkin perih, sekarang hanya seperti bagian dari kulitku sendiri. Orang bilang pekerjaan ini berat. Memang. Tapi yang lebih berat sebenarnya bukan beban di pundak, melainkan pikiran tentang hidup yang terus berjalan tanpa banyak pilihan. Aku sering mendengar orang bicara tentang mimpi. Tapi di tempat seperti ini, mimpi seringkali hanya jadi bahan candaan. "Mimpi kamu apa, Don?" tanya Budi suatu malam saat kami duduk di pinggir proyek, makan nasi bungkus. Aku sempat diam, lalu tertawa pelan. Besok masih bisa kerja aja sudah cukup. Budi ikut tertawa, tapi matanya tidak benar-benar bahagia. Tempat ini bukan sekedar proyek bagiku. Ia seperti dunia kecil yang berdiri sendiri, keras, bising, dan tak pernah benar-benar tidur. Aku, Doni, sudah hafal setiap sudutnya. Bahkan sebelum bangunan ini punya bentuk yang jelas. Dari bawah sampai ke lantai paling atas yang masih berupa rangka besi, semuanya punya cerita yang tersimpan dalam debu dan semen. Pagi hari selalu dimulai di area bawah, tempat truk-truk datang membawa material. Tanahnya becek kalau hujan, berdebu kalau panas. Bau semen basah bercampur solar menyengat hidung, tapi entah kenapa aku sudah terbiasa. Suara mesin molen berputar tanpa henti, seperti detak jantung proyek ini. "Cepat, turunin pasirnya!" teriak mandor sambil menunjuk ke arah truk. "Iya, Pak," jawabku sambil langsung mengangkat sekop. Di sini semuanya bergerak cepat, tidak ada yang benar-benar diam. Karung semen ditumpuk, besi-besi panjang diseret, dan ember adukan berpindah dari tangan ke tangan. Kalau lengah sedikit saja bisa kena marah, atau lebih parah bisa celaka. Aku sering berdiri sebentar di dekat tumpukan material, menarik napas dalam-dalam,
meski yang masuk hanya debu. Dari situ, aku bisa melihat keseluruhan proyek. Orang-orang berlari kecil, suara saling panggil, dan keringat yang jatuh tanpa sempat diseka. "Don, ambil air dulu, haus banget," kata Arman suatu siang dengan suara lelah. Aku mengangguk. "Tunggu sebentar, aku ambilin." Di sudut bawah itu juga ada keran air sederhana. Airnya kadang keruh, tapi cukup untuk sekedar membasahi tenggorokan dan wajah. Kami tidak banyak menuntut. Selama bisa bekerja, itu sudah cukup. Namun semakin ke atas, suasananya berbeda. Lantai-lantai yang belum selesai terasa lebih sunyi, tapi juga lebih berbahaya. Angin bertiup lebih kencang, membawa debu halus yang kadang masuk ke mata. Aku menaiki tangga beton yang belum sempurna. Langkahku hati-hati karena pinggirannya belum dipasangi pengaman. Setiap pijakan terasa seperti mengingatkan, sedikit saja salah, akibatnya bisa fatal. "Hati-hati Don, tangga itu licin!" teriak seseorang dari bawah. "Iya, aku lihat," balasku tanpa menoleh. Sampai di atas hanya ada rangka besi dan papan-papan kayu seadanya. Disinilah kami Di tempat seperti ini, kata sahabat sebenarnya jarang terdengar. Kebanyakan dari kami hanya rekan kerja. Datang, kerja, pulang, lalu ulang lagi besok. Tapi entah bagaimana, di antara debu, keringat, dan suara keras yang tak pernah berhenti, aku menemukan satu orang yang tidak sekedar bekerja di sampingku. Namanya Arman. Aku tidak ingat persis kapan kami mulai dekat. Mungkin karena sering satu tim, atau mungkin karena sama-sama tidak banyak bicara. Yang jelas, kehadirannya terasa berbeda. Di tengah keramaian proyek, dia seperti satu-satunya orang yang diamnya bisa kupahami. "Don, kamu gak capek kerja terus?" tanyanya suatu sore saat kami duduk di pinggir lantai 2, kaki menggantung di atas tumpukan papan. Aku mengangkat bahu pelan. "Capek, tapi ya harus jalan terus." Arman tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Dari situ aku mulai sadar, ada sesuatu yang dia simpan. Di proyek ini, orang-orang biasanya bicara keras, tertawa keras, bahkan marah juga keras. Tapi Arman beda. Dia lebih sering menunduk, mengerjakan tugasnya tanpa banyak suara. Kadang kalau dipanggil, dia seperti butuh waktu untuk kembali ke dunia nyata. "Men, denger gak sih?" teriak salah satu pekerja suatu hari. Arman tersentak. Iya, maaf." Aku melihat itu. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Awalnya aku tidak mau ikut campur. Setiap orang punya masalah masing-masing. Dan di tempat seperti ini, bertahan saja sudah cukup sulit. Tapi semakin hari, aku makin sering melihat dia kehilangan fokus. Tangannya gemetar saat mengangkat ember. Langkahnya kadang ragu saat di ketinggian. Suatu malam, kami duduk di dekat mes pekerja. Lampu redup, suara jangkrik samar-samar terdengar. Arman memegang ponselnya lama sekali. Lalu tiba-tiba menghela napas panjang. "Kenapa, Man?" tanyaku pelan. Dia diam sebentar, seolah menimbang apakah harus bicara atau tidak. "Gak apa-apa, aku tidak memaksa. Aku tahu rasanya, ingin bicara tapi tidak tahu harus mulai dari mana." Tapi malam itu, ponselnya berdering lagi. Dia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. "Iya, saya lagi kerja. Saya belum ada uangnya sekarang." Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi telingaku tetap menangkap nada di suaranya. Tegang, takut. Ada hal-hal yang tidak terlihat di proyek ini. Bukan karena disembunyikan dengan sengaja, tapi karena tidak ada yang benar-benar mau melihat lebih dalam. Semua sibuk dengan beban masing-masing, termasuk aku. Sampai akhirnya aku mulai menyadari sesuatu tentang Arman. Namaku Doni, dan aku sudah cukup lama bekerja di sini untuk tahu kapan seseorang mulai berubah. Arman adalah salah satunya. Dulu dia tidak seperti ini. Meski pendiam, dia tetap sigap, langkahnya mantap, dan matanya fokus. Tapi belakangan ada yang berbeda. "Man, itu embernya hampir jatuh," kataku suatu pagi saat melihat pegangannya goyah. Dia tersentak, lalu cepat-cepat menguatkan genggamannya. "Oh iya, makasih." Nada suaranya pelan, seperti orang yang tidak benar-benar hadir di tempat itu. Aku memperhatikannya, tapi tidak langsung bertanya. Di tempat seperti ini, terlalu banyak tanya kadang justru membuat orang semakin tertutup.
Hari itu panas sekali. Matahari seperti membakar kulit, dan debu beterbangan setiap kali langkah kaki menghantam lantai yang belum selesai. Aku melihat Arman berkali-kali mengusap wajahnya. Bukan hanya karena keringat, tapi seperti ada beban yang tak terlihat. Saat jam istirahat, kami duduk di sudut lantai bawah. Beberapa pekerja lain tertawa keras, membicarakan hal-hal ringan. Tapi Arman hanya diam, menatap nasi bungkusnya tanpa benar-benar makan. "Kenapa nggak dimakan?" tanyaku. Dia menggeleng pelan. "Nggak lapar." Aku tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ponselnya tiba-tiba bergetar di tangannya. Dia langsung menegang. Aku bisa melihat dari cara dia menatap layar, seperti melihat sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. "Angkat aja," kataku pelan. Dia ragu sebentar, lalu akhirnya menjawab, "Halo?" Aku tidak berniat menguping, tapi suaranya cukup jelas di telingaku. "Iya, saya lagi kerja. Saya belum bisa bayar hari ini," ucapnya pelan, tapi nadanya berubah tegang. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan makananku. "Tolong, kasih waktu sedikit lagi. Ibu kaya masih di rumah sakit," lanjutnya. Kata-kata itu membuat tanganku berhenti sejenak. "Iya, saya ngerti. Tapi saya nggak lari." Suaranya mulai serak. Beberapa detik kemudian, telepon itu ditutup. Sunyi. Bahkan suara bising proyek terasa jauh untuk sesak. Namaku Doni. Sampai titik ini, aku masih menganggap Arman hanya sedang lelah, seperti kebanyakan orang di proyek ini. Di tempat seperti ini, kelelahan adalah hal biasa. Tapi hari itu, aku mulai sadar. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar capek bekerja. Semua bermula saat siang yang panas di lantai 2 bangunan ini. Matahari seperti jatuh tepat di atas kepala, memantulkan panas dari beton yang belum kering. Suara mesin, benturan besi, dan teriakan mandor bercampur jadi satu. Aku sedang mengangkat material ketika melihat Arman duduk agak menjauh dari area kerja. Biasanya dia tidak pernah duduk di jam kerja. Itu saja sudah membuatku sedikit heran. "Man, kamu kenapa?" tanyaku sambil berjalan mendekat. Dia langsung tersentak kecil, seperti orang yang baru kembali dari pikiran yang jauh. "Gak apa-apa, Don. Cuma istirahat sebentar." Aku mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Ada sesuatu di matanya yang membuatku bertahan di situ. Bukan sekedar lelah, lebih seperti beban yang tidak selesai di kepala. "Kalau capek, bilang aja. Jangan dipaksain," kataku pelan. Dia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Kalau nggak dipaksa, aku takut semuanya berhenti." Kalimat itu membuatku diam sejenak. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Sampai kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini dia tidak langsung mengangkat. Dia menatap layar cukup lama, seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. "Aku angkat ya," katanya pelan, seolah meminta izin, padahal tidak perlu. Aku mengangguk. "Iya." Dia menjauh sedikit, tapi tidak cukup jauh untuk membuatku tidak mendengar suaranya. "Halo?" "Iya, saya masih kerja." "Belum, saya belum ada uangnya." Suaranya makin lama makin pelan, tapi nada tegangnya justru semakin terasa. "Aku sudah bilang, saya nggak kabur. Kasih waktu, tolong." Aku berdiri diam. Sekarang bukan lagi sekedar dugaan. Ada sesuatu yang jelas sedang menekan hidupnya. Setelah telepon, Namaku Doni. Setelah aku tahu apa yang sebenarnya sedang dipikul Arman, ada sesuatu yang berubah dalam caraku melihat kerja di proyek ini. Bukan karena pekerjaan jadi lebih ringan, justru sebaliknya. Tapi aku mulai merasa kalau aku diam saja, aku akan ikut menjadi bagian dari beban yang menjatuhkannya. Awalnya aku tidak bilang apa-apa ke siapapun, termasuk ke Arman sendiri. Karena di tempat seperti ini, niat baik kadang tidak perlu diumumkan. Kadang justru harus disembunyikan, agar tidak jadi bahan omongan.
Hari itu seperti biasa, kami mulai kerja sejak pagi. Suara molen sudah berputar, debu sudah naik, dan mandor sudah mulai berteriak dari bawah. "Cepat, jangan banyak diam!" Suara Pak Rudi menggema di area proyek. "Iya Pak," jawab kami serempak. Aku melirik Arman. Dia sedang mengangkat material, tapi gerakannya tidak secepat biasanya. Ada jeda kecil di setiap langkahnya, seperti pikirannya sedang tidak berada di sini. Aku menarik napas pelan. Dalam hati aku berkata sendiri, mulai hari ini aku harus jaga dia lebih dekat. Saat jam kerja berjalan, aku mulai mengatur posisi tanpa membuatnya terlihat aneh. Kalau biasanya kami dibagi tugas terpisah, aku mulai sengaja mengambil bagian yang biasanya dia kerjakan. "Don, kamu kok ambil 2 bagian?" tanya Udin sambil mengangkat karung semen. Aku hanya menjawab santai, biar cepat selesai aja. Dia tertawa. "Wah, rajin banget sekarang." Aku hanya tersenyum kecil. Mereka tidak perlu tahu alasan sebenarnya. Di atas lantai 2, Arman sedang mengikat besi. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Aku mendekat. "Man, sini, biar aku yang bagian situ." Dia menoleh. "Nggak usah Don, aku masih bisa." Aku menggeleng pelan. "Bukan nggak bisa, cuma biar lebih cepat aja. Aku butuh bantuan kamu di bawah nanti." Dia ragu sebentar, lalu akhirnya mengangguk. "Oke, kalau gitu." Aku tahu dia tidak benar-benar percaya itu alasan yang sebenarnya. Tapi dia juga tidak bertanya lebih jauh. Dan mungkin itu lebih. Namaku Doni. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda setelah aku diam-diam memutuskan untuk membantu Arman. Awalnya kupikir aku hanya akan menambah sedikit beban di tanganku, menggantikan sebagian pekerjaannya ketika dia terlihat goyah. Tapi aku salah. Beban itu tidak hanya berpindah, ia justru bertambah. Hari-hari di proyek ini tidak pernah benar-benar ringan. Tapi sekarang, ada lapisan tambahan yang tidak terlihat orang lain. Aku harus menyelesaikan tugasku sendiri, sekaligus memastikan pekerjaan Arman tidak jatuh berantakan. Kadang aku merasa seperti berdiri di 2 tempat sekaligus, tanpa punya waktu untuk benar-benar berhenti. "Don, kamu akhir-akhir ini kerja kayak gak kenal capek ya?" kata Udin sambil menyeret gerobak pasir. Aku tertawa kecil, mencoba menutupi. "Biar cepat selesai, Din. Gitu aja." Dia menggeleng. "Tapi kamu kelihatan makin kurus." Aku tidak menjawab. Karena kalau aku jawab jujur, mungkin aku sendiri belum siap mendengarnya. Sejak hari aku mulai membantu Arman, ritme kerjaku berubah. Aku bangun lebih awal, bahkan sebelum suara mesin proyek mulai hidup. Aku datang lebih dulu, memastikan pekerjaan yang biasanya dia kerjakan sudah mulai aku sentuh sedikit demi sedikit. Bukan untuk menggantikan sepenuhnya, tapi agar dia tidak tertinggal terlalu jauh. Tapi itu berarti satu hal, aku harus menyelesaikan pekerjaanku juga di waktu yang lebih sempit. Di atas lantai 2, angin bertiup lebih keras dari biasanya. Aku sedang mengikat besi ketika Pak Rudi lewat dan berhenti menatapku. "Doni, kamu kerja sendirian di situ?" Suaranya terdengar curiga. Aku cepat menjawab, "Enggak Pak, tadi Arman bantu di bawah." Pak Rudi mengangguk, tapi matanya tetap menyipit. "Jangan ambil kerjaan orang terus, nanti malah berantakan semua." "Iya Pak," jawabku singkat. Aku menunggu dia pergi, baru kemudian menghela nafas pelan. Aku harus lebih hati-hati sekarang. Arman sendiri sebenarnya mulai merasa ada yang berbeda. "Don, kenapa akhir-akhir ini kamu sering gantiin aku?" tanyanya suatu siang saat kami duduk di bawah bayangan semen. Aku langsung tersenyum santai. "Biar kamu gak terlalu capek aja. Lagian aku juga lagi pengen kerja lebih banyak." Dia menatapku lama. "Kamu gak harus gitu." Aku mengangkat bahu. Aku gak merasa terbebani. Itu bohong. Namaku Doni. Di proyek ini, aku mulai menyadari bahwa niat baik tidak selalu terlihat seperti niat baik di mata orang lain. Apalagi di mata atasan seperti Pak Rudi, yang hanya melihat apa yang tampak di permukaan, bukan apa yang sedang terjadi di baliknya. Sejak aku mulai diam-diam membantu Arman,
Aku merasa semua berjalan lebih hati-hati. Tapi justru dari kehati-hatian itu, kesalahpahaman mulai muncul satu persatu, seperti retakan kecil yang lama-lama membesar. Hari itu dimulai seperti biasa. Suara mesin molen berputar, besi beradu, dan teriakan mandor sudah terdengar bahkan sebelum matahari benar-benar naik. "Cepat, jangan lambat!" Suara Pak Rudi menggema dari bawah. "Iya, Pak," jawab kami serempak. Aku sedang berada di lantai 2 ketika Pak Rudi naik dengan ekspresi yang sudah tidak ramah sejak awal. Matanya langsung menyapu area kerja dan berhenti tepat padaku. "Doni!" panggilnya keras. Aku langsung menoleh. "Iya, Pak." Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat. "Kamu kerja apa sebenarnya?" Aku sedikit terdiam. "Saya lagi bantu pasang rangka, Pak." Pak Rudi menunjuk ke arah lain. "Terus yang di sana siapa yang kerjakan? Kenapa kamu pindah-pindah terus?" Aku menelan napas pelan. Di kejauhan, Arman sedang mengangkat material dengan gerakan pelan, tapi masih berusaha menyelesaikan bagiannya. "Saya cuma bantu biar lebih cepat selesai, Pak," jawabku hati-hati. Pak Rudi menghela napas kasar. "Kerja itu fokus, Doni, bukan lompat sana-sini." "Iya, Pak," jawabku pelan. Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia sudah punya kesimpulan sendiri. Sejak hari itu, aku mulai merasakan perubahan sikapnya terhadapku. Beberapa hari kemudian, saat kami sedang turun untuk istirahat, Pak Rudi memanggilku lagi. "Doni, sini sebentar." Aku mendekat. "Iya, Pak." Dia menatapku tajam. "Kali ini sebenarnya niat kerja atau niat bikin ribet tim?" Aku terkejut. "Maksudnya gimana, Pak?" Dia menunjuk ke arah lantai atas. "Kerjaan kamu sering ketunda. Orang lain jadi ikut ke bawah lambat." Aku langsung mengerti arah pikirannya. Tapi aku juga tidak bisa menjelaskan semuanya. "Namaku Doni." Teguran itu sebenarnya bukan hal asing di proyek seperti ini. Tapi teguran pertama dari Pak Rudi terhadapku rasanya berbeda. Bukan karena aku belum pernah dimarahi sebelumnya, tapi karena kali ini aku tahu yang dia lihat bukan siapa aku sebenarnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Langit masih pucat ketika kami sudah mulai bekerja. Suara besi beradu, mesin molen berputar, dan langkah-langkah cepat di lantai yang belum selesai sudah jadi hal yang akrab di telingaku. Aku sedang berada di lantai 2 ketika Arman terlihat sedikit kewalahan membawa material. Tangannya agak gemetar, napasnya tidak teratur. Aku tahu dia sedang tidak baik-baik saja. "Man, sini, biar aku bantu," kataku cepat sambil mengambil sebagian beban dari tangannya. Dia menatapku sebentar. "Nggak usah, Don, aku masih bisa." Aku menggeleng pelan. "Udah, jangan dipaksain." Dia akhirnya menyerah. "Oke." Aku membantu sebentar, lalu kembali ke posku. Tapi aku tidak sadar, dari bawah Pak Rudi sedang memperhatikan. Beberapa jam kemudian, suara keras itu datang memanggil namaku. "Doni!" Aku langsung menoleh. "Iya, Pak." "Turun ke sini." Suaranya tegas. Aku turun dengan cepat, mencoba menebak apa yang terjadi. Di bawah, Pak Rudi berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya sudah tidak ramah sejak awal. "Kamu tadi ngapain di atas?" tanyanya langsung. Aku sedikit bingung. "Saya bantu angkat material, Pak." Dia mengangguk kecil, tapi bukan tanda setuju. "Kamu sadar nggak? Kamu ninggalin pekerjaan kamu sendiri." Aku langsung menjawab. "Saya tetap kerjakan bagian saya, Pak. Saya cuma bantu sebentar." Pak Rudi menghela napas kasar. "Di sini itu kerja tim, bukan kerja bantu-bantu tanpa aturan." Aku diam. Dia melanjutkan. "Saya lihat kamu sering pindah tempat. Kadang di sini, kadang di sana. Itu bikin kerjaan berantakan." Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Saya cuma ingin mempercepat, Pak." Tapi kalimat itu seperti tidak masuk ke telinganya. "Percepat itu bukan dengan cara meninggalkan tugas sendiri," katanya tegas. "Namaku Doni."
Semakin hari, aku melihat Arman bukan lagi sekedar lelah, tapi semakin tenggelam dalam sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain di proyek ini. Tekanan itu tidak datang sekaligus, tapi seperti air yang menetes terus-menerus sampai akhirnya mengikis perlahan. Pagi itu, aku melihatnya datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sedikit sembab, seperti kurang tidur semalaman. "Man, kamu gak tidur?" tanyaku saat dia baru naik ke lantai 2. Dia tersenyum tipis, tapi tidak meyakinkan. "Tidur kok, cuma sebentar." Aku tidak langsung percaya, tapi aku juga tidak memaksa. Di bawah suara mesin dan teriakan mandor, Arman mulai bekerja seperti biasa. Tapi gerakannya berbeda, tidak lagi mantap seperti dulu. Ada jeda kecil di setiap langkahnya, seperti tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. "Arman, fokus!" teriak Pak Rudi dari bawah. "Maaf Pak," jawabnya cepat. Aku memperhatikan itu dari kejauhan. Teguran kecil seperti itu sebenarnya hal biasa di proyek ini. Tapi untuk Arman, setiap kata keras seperti menambah beban di pundaknya. Saat istirahat, dia tidak makan seperti biasanya. Nasi bungkusnya hanya dibuka sedikit, lalu ditutup kembali. "Kenapa nggak dimakan?" tanyaku. Dia menggeleng pelan. "Nggak nafsu." Aku duduk di sebelahnya. "Kamu sakit?" Dia tertawa kecil, tapi terdengar kosong. "Kalau sakitnya bisa kelihatan, mungkin lebih gampang." Aku tidak menjawab. Ponselnya bergetar. Aku melihat dari samping bagaimana wajahnya langsung berubah tegang. Dia bangkit, sedikit menjauh. "Halo?" Suaranya pelan. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi tetap menangkap potongan kalimatnya. "Belum. Saya belum bisa bayar hari ini." "Iya, saya tahu. Tapi tolong, jangan ancam-ancam saya." Setelah itu dia kembali duduk, tapi tidak seperti sebelumnya. Bahunya lebih turun, kepalanya sedikit tertunduk. "Penagih lagi?" tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku menghela nafas. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin jelas terlihat. Arman nilai sering salah. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya di proyek ini. Tapi entah kenapa, sejak pagi aku sudah punya perasaan tidak enak. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, meski aku tidak tahu bentuknya. Langit masih abu-abu saat kami mulai bekerja. Suara mesin molen sudah berputar, besi-besi beradu, dan teriakan mandor seperti biasa memenuhi udara. "Cepat, jangan lambat!" Suara Pak Rudi terdengar dari bawah. "Iya Pak," jawab kami serempak. Arman datang sedikit terlambat hari itu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Langkahnya agak terseret. "Man, kamu gak apa-apa?" tanyaku pelan saat dia naik ke lantai 2. Dia tersenyum tipis. "Gak apa-apa Don, cuma agak kurang tidur." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku sudah mulai waspada. Hari itu pekerjaan kami ada di lantai atas. Struktur besi sudah mulai berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Angin di sana lebih kencang, dan suara dari bawah terdengar lebih jauh. Aku memperhatikan Arman dari kejauhan. Dia bekerja seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya lebih lambat, dan sesekali dia berhenti lebih lama dari seharusnya. "Arman, fokus!" teriak Pak Rudi dari bawah. "Maaf Pak," jawabnya cepat. Aku melihat bagaimana dia langsung menarik napas dalam setelah itu, seperti menahan sesuatu di dalam dirinya. Saat istirahat singkat, kami duduk di pinggir lantai beton yang belum selesai. Arman tidak banyak bicara. "Capek banget ya?" tanyaku. Dia mengangguk pelan. Lebih dari capek. Aku menoleh. "Maksudnya?" Dia tidak langsung menjawab, lalu berkata pelan. Kayak semua hal numpuk di kepala. Aku tidak menekan lebih jauh, karena aku mulai mengerti. Hari ini bukan hari biasa. Setelah istirahat kami kembali bekerja. Aku melihat Arman berdiri di dekat tepi struktur. Angin bertiup cukup kuat hari itu. "Man!" aku memanggil. Dia menoleh. "Iya, jangan terlalu dekat pinggir." Dia tersenyum kecil. "Tenang aja."
tapi aku tidak merasa tenang. Waktu berjalan seperti biasa, sampai menjelang siang. Di lantai atas, Arman sedang mengangkat material bersama 2 pekerja lain. Aku sedang tidak jauh darinya. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah yang berubah cepat. "Don!" teriak salah satu pekerja. Setelah kejadian di hari sebelumnya, aku pikir itu akan jadi satu-satunya momen paling menegangkan di proyek ini. Aku salah. Karena hari ini seolah-olah semua hal kecil yang diabaikan selama ini berkumpul jadi satu. Dan Arman berada tepat di tengahnya. Pagi itu dimulai dengan suasana yang agak berbeda. Tidak ada banyak lelucon seperti biasanya. Semua orang masih terpengaruh oleh insiden kemarin. Pak Rudi bahkan tidak banyak bicara. Hanya sesekali memberi instruksi dengan nada lebih pendek dari biasanya. Arman datang lebih awal dari kemarin. Tapi aku bisa langsung tahu, dia belum pulih. Matanya masih terlihat kosong. Dan langkahnya seperti menahan sesuatu di dalam kepala. "Man, kamu yakin bisa kerja hari ini?" Tanyaku pelan saat kami naik ke lantai 2. Dia tersenyum kecil. Kalau nggak kerja, aku malah makin kepikiran. Aku tidak menjawab. Aku hanya ikut naik bersamanya. Di atas sana, angin lebih kencang dari biasanya. Papan-papan kayu yang jadi jalur sementara terdengar berderit setiap kali diinjak. Besi-besi panjang sudah tersusun, tapi belum semuanya terikat kuat. Kami mulai bekerja. Dan dari situlah semuanya mulai terjadi. Insiden pertama hampir jatuh, terjadi saat Arman menginjak papan yang sedikit bergeser. Aku melihat kakinya goyah. "Man!" teriakku refleks. Dia langsung meraih besi di sampingnya. "Aman, aman!" Aku langsung mendekat. "Hati-hati, papan itu longgar." Dia mengangguk pelan. "Iya." Tapi napasnya sudah tidak stabil. Beberapa menit kemudian, insiden kedua terjadi. Saat dia mengangkat material, tangannya sedikit melemah dan beban hampir jatuh ke samping. "Pegang yang kuat," teriakku. Dia langsung memperbaiki posisi. "Iya, Don." Aku bisa melihat. Keringatnya bukan hanya karena panas, tapi karena tegang. Insiden ketiga datang tanpa suara. Saat dia berbalik terlalu cepat di area sempit, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan lagi. Aku langsung menahan bahunya. "Pelan-pelan." Dia tertawa kecil, tapi kosong. Aku kayak gak fokus ya. Aku tidak menjawab. Karena itu bukan kayak. Itu memang tidak fokus. Insiden keempat terjadi saat tali pengaman sementara tersangkut di besi. Arman Di proyek ini, aku tidak pernah menganggap diriku orang penting. Aku hanya kuli bangunan biasa, seperti yang lain. Tapi sejak Arman mulai berada di kondisi yang tidak stabil, aku sadar satu hal. Kadang hidup tidak memberi pilihan selain bergerak lebih cepat dari pikiran. Hari itu, aku benar-benar mengerti arti aksi cepat. Semua dimulai sejak pagi, ketika Arman sudah terlihat tidak sepenuhnya hadir di tempat ini. Wajahnya pucat, langkahnya berat, tapi dia tetap memaksa naik ke lantai atas. "Man, kamu yakin naik?" tanyaku sebelum kami mulai bekerja. Dia mengangguk pelan. "Aku masih bisa, Don." Aku sebenarnya tidak yakin, tapi aku juga tidak bisa melarangnya begitu saja. Kami naik bersama. Baru beberapa jam bekerja, hal pertama terjadi. Saat Arman hampir kehilangan keseimbangan di papan sempit, aku langsung bergerak tanpa berpikir panjang. Tanganku refleks menarik lengannya ke belakang. "Pegangan!" teriakku. Dia tersentak. "Ah, iya." Aku tidak sempat berpikir panjang. Itu aksi cepat pertama. Belum lama setelah itu, dia hampir menjatuhkan material dari ketinggian. Aku langsung menahan ujung besi dengan satu tangan sambil menstabilkan posisinya. "Hati-hati," kataku cepat. Dia mengangguk, napasnya tidak teratur. Aksi cepat kedua. Angin mulai kencang di lantai atas. Beberapa alat mulai bergeser sedikit. Arman berdiri terlalu dekat dengan tepi tanpa sadar. "Man!" Aku langsung berlari dan menarik bahunya menjauh. Dia baru sadar setelah ditarik. "Kenapa, Don?" Aku menatapnya serius. "Kamu terlalu ke pinggir." Dia hanya diam. Aksi cepat ketiga. Beberapa menit kemudian, tali kerja tersangkut di besi. Arman menariknya dengan arah yang salah, membuat tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan.
Stop! Teriakku sambil langsung memegang tali itu dan mengarahkannya ulang. Dia menatapku, sedikit bingung. Oh iya. Aku mengatur napas cepat. Aksi cepat keempat. Pak Rudi dari bawah mulai berteriak. Arman, fokus! Suara itu membuatnya tersentak. Tangannya hampir melepas pegangan. Aku langsung menangkap tangannya. Jangan kaget, kataku keras. Dia mengangguk pelan. Aksi cepat kelima. Arman berjalan di jalur sempit sambil menunduk. Kakinya tersandung sedikit material. Aku langsung menarik bajunya ke... Kalau ada satu hal yang aku pelajari di proyek ini, itu adalah kebenaran tidak selalu menang lebih dulu. Kadang yang terlihat di permukaan jauh lebih cepat dipercaya daripada yang sebenarnya terjadi. Dan di titik ini, salah paham sudah bukan lagi hal kecil, tapi sesuatu yang mulai membentuk cara orang melihatku. Semua berawal dari satu hari yang sebenarnya biasa saja. Tapi sejak aku terlalu sering membantu Arman, mata orang-orang mulai berubah cara memandangku. Doni lagi-lagi pindah kerja. Aku pernah dengar bisikan dari belakang. Aku pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya Pak Rudi memanggilku lagi. Doni! Suaranya tegas dari bawah. Aku turun. Iya Pak. Dia tidak langsung marah. Tapi tatapannya sudah cukup membuatku paham arah pembicaraan ini. Kamu ini sebenarnya kerja atau keluyuran? Katanya datar. Aku sedikit terdiam. Saya kerja, Pak. Dia menghela napas. Tapi saya lihat kamu sering tidak di posisi kamu. Aku menjawab hati-hati. Saya cuma bantu kalau ada yang kesulitan. Disitulah salah paham pertama mulai terbentuk. Di matanya, aku bukan membantu. Aku tidak disiplin. Hari-hari berikutnya aku mulai merasa jarak itu semakin jelas. Salah paham kedua muncul saat Arman hampir jatuh. Dan aku menariknya terlalu cepat dari sudut pandang orang yang melihat dari bawah. Doni ninggalin tugas lagi, teriak Pak Rudi saat itu. Aku menjawab cepat. Saya bantu dia hampir jatuh, Pak. Tapi kalimatku tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan alasan. Salah paham ketiga terjadi ketika aku mulai sering berada di dekat Arman. Beberapa pekerja mulai menganggap aku memilih tugas sendiri. Dia sekarang kerja cuma di satu orang itu. Aku pernah dengar. Padahal aku sedang mencegah sesuatu yang tidak mereka lihat. Salah paham keempat datang dari Arman sendiri. Don, kamu jadi sering dimarahin gara-gara aku ya? Katanya suatu malam. Aku langsung menggeleng. Bukan kamu. Tapi dia tetap merasa bersalah. Dan itu membuat semuanya semakin rumit. Salah paham kelima muncul saat Pak Rudi melihatku menahan beban Arman. Jangan ambil kerjaan orang seenaknya, bentaknya. Aku mencoba menjelaskan. Kalau tidak saya bantu bisa jatuh, Pak. Tapi kata jatuh hanya dianggap dramatis, bukan alasan. Ada satu momen di proyek ini yang sampai sekarang masih terasa melekat di kepalaku. Bukan karena kerasnya suara, bukan juga karena panasnya matahari di lantai atas. Tapi karena cara aku diperlakukan di depan semua orang hari itu. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi rasanya seperti berlangsung lama. Pagi itu kami bekerja seperti biasa. Arman masih dalam kondisi yang sama, tidak stabil, tapi tetap memaksa berdiri. Aku juga seperti biasa, menjaga ritme kerja sambil memastikan dia tidak jatuh dalam situasi yang tidak terlihat orang lain. Namun Pak Rudi sudah terlihat berbeda sejak awal. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, seperti membawa sesuatu dari bawah yang sudah menumpuk lama. Doni! Suaranya terdengar dari lantai bawah, naik ke atas seperti pukulan. Aku langsung menoleh. Iya Pak, turun sekarang! Aku turun tanpa banyak tanya. Di bawah, semua pekerja mulai berhenti sebentar, memperhatikan. Saat aku sampai, Pak Rudi sudah berdiri di tengah, dikelilingi beberapa pekerja. Ini orangnya, katanya sambil menunjuk ke arahku. Aku berdiri diam. Ada apa, Pak? Dia menatapku lama. Lalu suaranya berubah lebih keras. Kamu ini kerja atau bikin aturan sendiri di proyek saya? Aku terdiam. Beberapa pekerja mulai saling pandang. Saya kerja, Pak. Jawabku pelan. Dia langsung tertawa kecil. Tapi bukan tawa yang ramah. Kerja?
Kamu ini kelihatan lebih sering pindah-pindah daripada kerja di satu tempat. Aku menahan napas. Salah satu pekerja di belakang berbisik, tapi masih terdengar. Iya juga ya. Pak Rudi melanjutkan. Suaranya semakin naik. Kamu pikir ini tempat bantu-bantu seenaknya? Ini proyek, bukan tempat main pahlawan. Aku menggeleng pelan. Saya cuma bantu rekan kerja yang kesulitan, Pak. Disitulah semuanya mulai terbuka ke arah yang salah. Rekan kerja? Pak Rudi menunjuk ke atas. Atau kamu memang sengaja ninggalin pekerjaan kamu sendiri? Aku membuka mulut, tapi belum sempat menjawab. Dengar semua! Suaranya kini lebih keras, membuat semua orang di sekitar benar-benar berhenti. Aku bisa merasakan tatapan mereka mulai tertuju padaku. Orang ini sering ninggalin posnya sendiri, katanya sambil menunjukku. Kerja nggak fokus, pindah sana pindah sini. Aku berdiri. Setelah semua yang terjadi di depan para pekerja itu, setelah kata-kata Pak Rudi menghantam seperti pau di tengah proyek, aku pikir aku akan meledak atau setidaknya membela diri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku tetap diam. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu di tempat seperti ini, suara yang paling keras belum tentu didengar sebagai kebenaran. Hari itu, setelah dimarahi di depan semua orang, suasana proyek berubah untukku. Bukan proyeknya yang berubah, tapi cara orang melihatku. Saat aku kembali naik ke lantai 2, beberapa pekerja hanya melirik sekilas. Tidak ada yang menyapa seperti biasa. Tidak ada candaan ringan di sela kerja. Semuanya seperti tahu sesuatu sudah bergeser. Arman berdiri tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat gelisah. Don, panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya? Maaf ya. Aku langsung menggeleng. Sudah, jangan bahas itu. Dia ingin bicara lagi, tapi aku mengangkat tangan pelan. Kerja aja. Aku tidak marah. Aku juga tidak tersinggung lagi saat itu. Aku hanya diam. Karena dalam kepalaku, aku tahu kalau aku mulai menjelaskan lagi, semuanya akan makin rumit. Dan Arman sudah cukup terbebani tanpa harus merasa jadi penyebab masalahku. Di bawah, suara Pak Rudi masih terdengar sesekali. Fokus kerja masing-masing. Tapi kali ini, namaku tidak lagi disebut. Aku kembali ke pekerjaanku seperti biasa. Mengangkat material, memindahkan besi, memastikan semuanya tetap berjalan. Tapi aku tidak lagi terlalu banyak bergerak ke sana-sini seperti sebelumnya. Seseorang sempat berkata sambil lewat, "Sekarang Doni udah tenang ya?" Aku hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Dalam diamku, aku mulai belajar satu hal baru. Tidak semua kebaikan perlu dijelaskan ulang setiap kali disalahpahami. Siang itu, Arman hampir menjatuhkan alat di dekatnya. Dia refleks menoleh ke arahku. Seperti biasa, ingin memastikan aku akan membantu. Tapi kali ini, aku hanya berdiri di tempat. Dia berhasil menahan sendiri, meski terlihat sedikit panik. Setelah itu, dia mendekat. "Don, kamu gak bantu aku lagi?" tanyanya. Setelah semua salah paham, teguran, dan diam yang aku pilih di proyek ini, aku tidak pernah benar-benar berharap kebenaran akan langsung terlihat. Di tempat seperti ini, kebenaran biasanya tidak datang dengan cepat. Tapi hari itu, perlahan, sesuatu mulai terbuka. Semua berawal dari kejadian kecil yang tidak disengaja. Arman sedang duduk di dekat tangga darurat. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku tidak jauh darinya, sedang merapikan alat kerja. Beberapa pekerja lain lalu lalang tanpa banyak perhatian. Tiba-tiba, Udin datang membawa kabar kecil yang ternyata menjadi awal perubahan. "Don, tadi gue denger Mandor ngomong soal kamu," katanya pelan sambil duduk di sebelahku. Aku menoleh. "Ngomong apa?" Dia ragu sebentar. Katanya, dia mulai curiga kamu sebenarnya bukan asal kerja sembarangan. Aku sedikit mengernyit. "Curiga gimana?" Udin mengangkat bahu. "Kayaknya dia mulai lihat kamu sering pindah posisi itu bukan tanpa alasan." Aku diam. Ini pertama kalinya ada kalimat yang tidak langsung menuduhku.
Sore itu, saat kami bekerja di lantai 2, Pak Rudi lewat tanpa cara biasanya. Tapi kali ini, dia berhenti sebentar. Matanya mengikuti Arman yang sedang bekerja, lalu bergeser ke arahku. Tidak ada teriakan, tidak ada teguran. Hanya pandangan lama. Aku pura-pura tidak memperhatikan, tapi aku tahu dia sedang mengamati sesuatu. Arman mendekat setelah itu. "Don, Pak Rudi tadi lihat kita lama banget," katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya." Dia marah. Aku menggeleng. "Enggak." Tapi dalam kepalaku, aku tahu itu bukan sekedar tidak marah. Itu lebih seperti orang yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya dia lihat selama ini. Beberapa hari kemudian, salah satu pekerja yang dulu ikut berbisik tentangku tiba-tiba mendekat saat istirahat. "Don," katanya ragu. Aku menoleh. "Apa?" Dia menggaruk kepala. "Gue baru sadar, kamu tuh sering banget ada di tempat Arman pas dia hampir jatuh." Aku tidak menjawab langsung. Dia melanjutkan. "Tapi waktu itu gue kira kamu cuma gak fokus." Aku hanya tersenyum kecil. Dia diam sebentar, lalu berkata pelan. "Ternyata mungkin gue yang salah lihat." Kalimat itu, Aku tidak menyangka bahwa di antara debu, suara besi, dan teriakan mandor di proyek ini akan ada satu momen yang benar-benar mengubah cara kami semua melihat sesuatu. Dan momen itu datang dari Arman, orang yang selama ini paling diam, paling menahan, dan paling terlihat baik-baik saja, padahal tidak pernah benar-benar begitu. Hari itu dimulai seperti biasa, tapi suasananya tidak lagi sama. Setelah beberapa kejadian terakhir, setelah perlahan kebenaran mulai muncul di permukaan, Arman jadi lebih sering diam lama. Bukan diam seperti biasanya, tapi diam yang seperti sedang menimbang sesuatu yang berat di dalam kepalanya. Aku melihatnya dari pagi. Wajahnya tidak setenang dulu. Langkahnya juga tidak setegas biasanya. "Man, kamu yakin masih kuat?" tanyaku pelan saat kami naik ke lantai 2. Dia mengangguk, tapi kali ini tidak langsung. "Masih bisa, Don," katanya pelan. Tapi aku tahu, itu bukan jawaban yang sepenuhnya jujur. Sampai akhirnya, sore itu datang. Di mes, setelah jam kerja selesai, suasana lebih sepi dari biasanya. Beberapa pekerja sudah tidur, sebagian masih duduk. Arman duduk agak menjauh dari semua orang. Aku tidak langsung mendekat, hanya memperhatikan. Lalu dia berdiri. "Pak Rudi masih di kantor proyek?" tanyanya tiba-tiba kepada salah satu pekerja. "Masih," jawab orang itu singkat. Arman mengangguk, lalu berjalan keluar. Aku ikut memperhatikan, tapi tidak langsung mengikuti. Beberapa menit kemudian, aku mendengar dia memanggil Pak Rudi untuk berbicara secara langsung. Aku tidak masuk ke ruangan itu, tapi aku berdiri tidak jauh, cukup untuk mendengar suara. Suara Arman awalnya pelan. "Pak, saya mau bicara sesuatu." Ada jeda. "Silakan," jawab Pak Rudi, nadanya masih seperti biasa. Lalu Arman menarik napas dalam dan mulai bicara. "Selama ini, saya sering terlihat gak fokus di kerjaan." Aku diam. Bukan karena saya malas. Aku tidak pernah menyangka orang seperti Pak Surya, pemilik proyek yang selama ini terlihat paling tegas, paling keras, paling tidak banyak kompromi, akan menunjukkan sisi yang jarang terlihat, penyesalan. Semua bermula setelah pengakuan Arman. Setelah kebenaran akhirnya keluar tanpa dipaksa, suasana proyek berubah pelan-pelan. Bukan berubah drastis, tapi seperti sesuatu yang selama ini tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan Pak Surya adalah orang pertama yang terlihat paling terguncang. Aku melihatnya malam itu di area kantor proyek. Biasanya dia duduk dengan tenang, memberi instruksi, atau memeriksa laporan tanpa ekspresi panjang. Tapi kali ini berbeda. Dia duduk lebih lama, tidak langsung membuka dokumen di depannya. "Doni," suaranya memanggilku pelan. Aku masuk. "Iya, Pak." Dia tidak langsung menatapku. "Arman sudah cerita semuanya?" Aku mengangguk. "Sudah, Pak." Dia menarik napas panjang, seperti ada sesuatu yang berat di dadanya. "Dan kamu benar-benar tahu dari awal?" tanyanya lagi. Aku menjawab pelan. "Iya, Pak." Dia diam lama.
Aku bisa melihat tangannya sedikit bergerak di atas meja, tapi tidak jadi apa-apa. Lalu dia berkata, pelan sekali, "Saya salah lihat." Aku tidak langsung merespon, karena kalimat itu bukan sekedar pengakuan biasa. Pak Surya yang selama ini dikenal tegas, akhirnya mengucapkan sesuatu yang jarang terdengar darinya. "Saya terlalu cepat menilai kamu," katanya sambil menatapku akhirnya. Aku menunduk sedikit. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Pak." Dia menggeleng pelan. "Bukan itu," jawabnya. "Saya menilai tanpa mau tahu alasan." Ruangan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lalu dia mulai bicara lagi. Dan kali ini tidak seperti atasan, tapi seperti seseorang yang sedang melihat ulang semua yang sudah terjadi. "Saya ingat pertama kali saya marah ke kamu di depan pekerja," katanya pelan. Aku terdiam. "Waktu itu saya pikir kamu tidak disiplin." Dia tertawa kecil, tapi pahit. "Padahal kamu sedang mencegah sesuatu yang jauh lebih buruk." Aku tetap diam. Pak Surya menunduk. "Saya mempermalukan kamu di depan banyak orang." Hari penutupan proyek itu tidak datang dengan suara meriah atau tepuk tangan seperti yang sering orang bayangkan. Tidak ada perayaan besar. Hanya ada suara angin yang lewat di antara rangka baja gedung yang akhirnya berdiri. Dan langkah-langkah para pekerja yang mulai membereskan alat satu persatu. Aku berdiri di lantai atas untuk terakhir kalinya, sebelum proyek ini benar-benar diserah terimakan. Di bawah, Pak Surya berdiri bersama mandor dan beberapa pekerja. Wajahnya tidak lagi setegang dulu. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Lebih tenang, lebih manusiawi. Arman berdiri tidak jauh dariku. Kali ini, langkahnya sudah tidak lagi goyah seperti dulu. Tapi aku tahu, bekas perjalanan itu masih ada di dalam dirinya. "Don," katanya pelan. Aku menoleh. "Iya?" Dia tersenyum kecil. "Aneh ya, akhirnya selesai juga." Aku mengangguk pelan. "Iya." Dia diam sebentar, lalu melanjutkan. "Aku nggak nyangka bisa sampai sini." Aku menatap gedung yang kami bangun bersama. "Semua orang juga nggak nyangka banyak hal di sini," jawabku pelan. Dia tertawa kecil, lalu menunduk. "Kalau bukan kamu..." Aku langsung memotong. "Sudah, jangan diulang lagi." Dia terdiam, tapi kali ini bukan karena sedih. Lebih seperti lega. Di bawah, Pak Surya memanggilku. "Doni!" Aku turun perlahan. Semua pekerja sudah berkumpul. Pak Surya menatap semua orang sebentar, lalu fokus padaku. "Kesini sebentar," katanya. Aku mendekat. Dia tidak langsung bicara, hanya menatap gedung yang berdiri di belakang kami. "Ini selesai," katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Dia menghela napas panjang. Dan saya tahu, saya tidak melewati semua proses ini dengan benar. Aku diam. Beberapa pekerja saling pandang. Pak Surya melanjutkan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Saya pernah marah tanpa tahu, menilai tanpa mendengar, dan terlalu cepat menyimpulkan.